Halo guys, selamat sore. Kembali lagi sama gue Abid di podcastan ini. Nah, terus ini tuh gue juga gak sendiri nih sama narasumber ala-ala kita. Ya teman-teman gue ya, teman-teman Yeping, teman diskusi, teman anything lah nih. Coba ayo mulai dari itu si Pinky. Siapa ini ayo? Halo, gue Safna. Ayo dulu. Hai, gue Salah Zaki. Halo, gue Arinda. Jadi guys, ini kita sambil makan aja ya. BTW nih guys, sekarang nih Indonesia kayaknya lagi panas-panasnya nih ya. Tapi gue tuh gak tahu nih. Jangan dong, Abid. Kayak kita tuh. Jadi sekarang di Indonesia tuh menyedihkan. Bahkan gue turut berduka cita untuk semua yang berkorban, untuk semua yang berduka di sana. Nah, pertama kenapa itu bisa terjadi gitu kerusuhan itu berangkat dari para masyarakat yang ingin meminta haknya gitu mengenai kondisi Indonesia sekarang itu. Menurut gue kondisi Indonesia sekarang, apa yang dilakukan pemerintah itu sangat merugikan masyarakat. Karena apa? Coba lu bayangin sekarang di Indonesia gimana kehidupan masyarakat di tengah para DPR yang joget-joget itu. Aduh, ini ibaratnya kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu gimana masyarakat gak marah kan? Benar. Itu aja terjadi terus menerus kan. Hayo miskin aja yang kaya kan gitu. Iya, benar-benar. Kita pajak ditinggiin, mereka dikasih tunjangan. Benar. Pantas masyarakat marah. Ya. Dan lebih sedihnya lagi, di tengah para oknum-oknum pemerintah yang hidup sangat berkecukupan, bahkan berlebih-lebihan lah menurut gue ya hitungannya. Itu di luar sana masyarakat tuh kesulitan. Ibaratnya yang kemarin rame tuh 3 juta per hari. Aduh. Sedangkan masyarakat UMR aja banyak yang di bawah 3 juta. Dan nyatanya UMR itu banyak daerah yang gajinya nggak sesuai dengan UMR yang udah ditetapkan. Bayangin, kok ada gap antara yang ono begini, yang ono begini gitu. Udah jauh banget ya? Iya. Sebenarnya ada apa sih? Ketimpangan kah? Atau apakah? Kenapa bisa dalam suatu negara yang katanya Bapak Presiden kita agung-agungkan bahwa negara ini negara kaya, negara agraris, negara penuh dengan SDA yang kaya raya gitu. Tapi di Indonesia malah banyak terjadi masyarakat yang tidak sejahtera. Ketimpangan spasial itu menurut gue udah kayak hal yang selalu kita temui di setiap desa gitu. Benar banget tuh. Berkeadaan Indonesia saat sekarang. Iya, kayak menurut gue kayak ketimpangan yang jelas banget nih, yang kayak kita tuh terus-terusan kayak masih fokus buat pembangunan IKN. Tapi kayak cuman fokus ke IKN itu pun juga kayak belum selesai nih. Kenapa kita nggak fokus sama desa-desa yang Tertinggal. Iya bener, kayak kenapa coba itu nggak dikembangkan lagi biar mereka tuh lebih berpotensi lah. Kayak padahal mereka, apalagi mereka juga jelas dong di pedesaan sumber dayanya tuh masih sangat amat banyak dan Kaya sangat gitu banget ya. bisa banget buat Banyak dimanfaatkan lahan, gitu iya. kan. Kayak kenapa gitu loh nggak sesuai gitu sama sasaran yang emang seharusnya gitu loh. Betul. Terus nih dari masalah-masalah ini, menurut lu pada nih kayak faktor-faktor apa sih yang nyebabin masalah kayak gini? Coba mungkin Jaki. Kalau menurut gue ya, pemerintahnya juga kurang bisa mengelola dengan baik sih. Yang pertama, kita tahu dong masyarakat desa tuh mungkin masih banyak yang nggak bisa berdiri sendiri lah istilahnya, masih bergantung pada pemerintah. Nah, dengan kondisi itu banyak juga pemerintah yang nggak bisa mengoptimalkan potensi yang ada di desa tersebut. Jadi ya nggak maju-maju gitu loh guys. Paham. Tiga sih. Dengan pembangunannya juga menurut gue ya, pemerintah tuh fokus mengadakan pembangunan di perkotaan gitu. Meanwhile di desa itu masih banyak yang tertinggal. Jadi ketimpangannya tuh gede banget antara wilayah perkotaan sama pedesaan. Yang mana padahal pedesaan itu punya banyak sumber daya alam yang berpotensi gitu loh. Benar-benar. Terus gue mau nambahin nih, menurut gue ya, selain pembangunan yang fokus di perkotaan dan pedesaan itu tertinggal gitu lah ibaratnya. Menurut gue kadang pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk desa juga kadang nggak sesuai. Misalnya, ya, gue kan dari Sukabumi, kebetulan gue dari Sukabumi itu daerah Cisaat. Itu kita bukan kita ya, pemerintah itu sedang membangun jalan tol
Ya, jalan tol gempor-gemporan itu namanya tolnya Bocimi. Bocimi, Ya, betul Bocimi. Itu udah sampai jalan tolnya itu deket rumah gue banget. Wow. Dan rumah-rumah temen gue itu kegusur. Nah, di samping itu pandangan gue sebagai masyarakat di sana, itu tol itu nggak kita butuhkan, bukan hal yang kita butuhkan. Sedangkan pemerintah melakukan hal itu. Jadi menurut gue ya, kadang kebijakan atau program yang dilakukan pemerintah itu kadang tidak sesuai dengan apa Kebutuhan yang masyarakat. dibutuhkan oleh masyarakat. Kayak nggak sesuai urgensi, padahal ada yang lebih urgent dari itu Iya, ya. Iya, betul. kayak maksud gua itu mereka mandangnya dari mana gitu melakukan kebijakan itu. Apakah sesuai data kah atau basis apa lagi gitu? Kayak kenapa bisa terjadi gitu. Itu yang gua bingungin jujur sama ini. Ya, yang kayak kita tahu ya juga data kita kan nggak transparan ya guys. Jadi kayak Mhm. nggak tahu nih kebenaran data ini tuh gimana gitu loh. Tapi dari data ini dibuat kebijakan yang dimana kalau misalkan datanya aja udah nggak benar, otomatis kebijakan ini juga nggak akan relevan Sesuai dong gitu buat ya. kita. Iya, Kayak, betul, ya betul. gitu. Berarti kayak tadi ngomongin, supaya gue tertarik banget sama desanya Safna, Cisaat ya. Ya justru. Yang mereka tuh pemerintah tuh ngadain program tapi nggak sesuai kebutuhan masyarakat. Berarti itu cenderung top down nggak sih? Iya. Top down ya, top down ya. Mereka tuh kayak minim partisipasi masyarakat gitu. Mereka nggak melibatkan masyarakat dalam pembuatan program. Padahal benar tadi ada yang lebih urgensi daripada buat program itu. Kayak gitu. Ya dan bahkan ya emang betul sebenarnya bagus pembangunan itu tuh kayak Ya, itu betul. memudahkan transportasi kan, maksudnya memudahkan perpindahan juga kan untuk Mobilisasi. masyarakat. Mobilisasi maaf bukan transportasi. It's okay. It's okay. Nah, mobilisasi, tapi di sisi lain itu tuh bukan urgensi yang kita butuhkan gitu, bukan masyarakat butuhkan. Misalnya kayak tadi kan gue bilang temen gue pada kegusur gitu. Itu misal yang punya warung tuh, ya hilang dong Kerjanya Iya, hilang. beda lagi dong, dia harus pindah lagi kan. Itu sawah, ya sawah petani habis itu mau nanam padi di mana lagi gitu. Kalau pindah kan nggak segampang itu ya untuk membuka kembali pertanian gitu. Benar. Atau usaha. Nah itu sih yang kayak dibingungin gitu. Terus nih kayak menurut kan itu kayak udah dampak-dampak banget nih yang benar-benar kayak sangat amat merugikan lah ya buat orang-orang. Terus nih, kalau menurut kalian tuh kayak kebijakan sama langkah-langkah apa sih yang sebenarnya tuh pemerintah nih kayak nggak cuma ngomong doang nih, emang udah terrealisasikan gitu. Wah, bentar, makan gua. Iya, makan dulu. Ini berat banget anjir bahasannya, maksud gua kayak aduh, gua udah capek banget tapi bahasannya emang seru sih. Mantap. Emang penting juga ya. Sebenarnya apa yang udah dilakuin pemerintah banyak ya. Banyak. Maksud gua banyak. Jujur kayak ya sebagai masyarakat Indonesia yang telah hidup selama 19 tahun di negeri ini, ada beberapa yang gua rasakan juga kan mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah. Tapi Pedesnya Pak. apa yang dilakukan pemerintah itu kebanyakannya meleset. Sayang banget sih itu. Sayang kan. Sering sih itu Iya, terjadi. benar. Ya makanya sekarang demo besar-besaran juga kan. Berarti ada something wrong sama pemerintah gitu. Tapi kalau setahu gue yang pada pemerintah udah ngelakuin tuh adalah dia naikin dana desa. Iya, betul. Iya nggak sih, pernah dengar nggak sih? Dia naikin dana desa, tapi entah kenapa yang nggak kerasa juga ke kita manfaatnya dari kenaikan dana itu. Iya benar. distribusinya mana? Iya, nggak tahu pembagiannya kayak gimana, itu dana diapain. Jadi kita nggak ngerasain. Jadi kita tuh sebagai masyarakat kayak ngerasa sama aja. Padahal pemerintah tuh udah naikin dana desa. Gitu. Selain itu ada juga data desa presisi. Kalian pernah denger gak sih? Itu mah di IPB di fakultas kita. Itu kita familiar banget. Anak KPM, Nah ini gue juga nih baru kepikiran nih sama data desa presisi. Ya, kenapa ya yang dibuatkan tadi kita bahas nih apa yang dilakukan pemerintah itu nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berarti itu data yang didapatkan pemerintah itu kurang oke lah, ya nggak sesuai gitu lah. Nah, menurut gue si inovasi data desa presisi ini tuh bisa jadi inovasi yang bakal merubah keberlanjutan nanti negara kita loh. Ya kan, kayak dengan gue kan sempat baca-baca juga kan gimana cara kerja data desa presisi itu tuh.
ternyata data desa presisi itu dalam pengambilan datanya aja suka membawa partisipasi masyarakat gitu, selalu melibatkan. Jadi menurut gua kan tadi kita bingung ya orang masyarakatnya juga tahu kok kebijakannya nggak sesuai sih. Nah kan kalau misal pengambilan data mengikutkan masyarakat, berarti ya emang udah sesuai sama masyarakat ya kan, karena masyarakat yang mengambil datanya juga. Jadi menurut gua data desa presisi itu oke sih. Berarti kayak itu bisa jadi solusi mungkin. Iya, betul. Oke, sekarang gue tuh kayak udah mulai paham nih masa-masa apa yang ada di Indonesia. Di Indonesia yang sedang kayak lagi berduka, bersedih, terus kayak ya intinya kita lagi ini ya gonjang ganjing lah. Huru-hara. Ya Sedih lah, intinya iya sedih lah, kayak kita itu bukannya nggak peduli ya, kita sebagai mahasiswa tentu mau dong Indonesia ini berubah ke arah yang lebih baik lagi. Terus kayak kita tuh bukan yang kayak demo tapi cuma buat kepentingan sendiri, tapi kita juga karena kita mahasiswa Kita juga kayak, demi bangsa ini. iya benar, kita tuh yang kayak kita lah yang betul kayak kita lah yang orang-orang buat nyampein ke kita, tapi kita sebagai mahasiswa tuh yang menyuarakan buat orang-orang yang suaranya ini tidak terdengar gitu ya gak sih? Setuju. Itu menurut gue sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Nah, kapan tutupnya kalau gini? Iya, kayak ya udah kayak gimana? Nah, udah. Ya udah, Kami langsung pulang. Jadi apa tadi ya? Iya, menurut gua Indonesia tuh banyak harapannya sih buat untuk menuju yang katanya Indonesia Emas tuh sebenarnya emang benar ada harapannya dengan yang kita tadi bahas mengenai solusi, mengenai banyak loh inovasi anak bangsa yang bisa digunakan untuk keberlanjutan negara ini gitu. Jadi gua harap Indonesia jadi lebih baik aja sih dengan berbagai inovasi yang anak bangsa lakukan, ciptakan. Iya, intinya kita sebagai mahasiswa itu bukan tidak mau nurut gitu ya, tapi kayak ya kita juga nggak mau dong pemerintah ini kayak seenaknya semena-mena dan kayak ngelakuin apa yang nggak sesuai. Ya kayak maksud gua, kita tuh bukannya nggak cinta negara ya, tapi kita tuh kurang menyetujui dengan apa yang dilakukan pemerintah terhadap kita sebagai masyarakat. Betul. Gitu. Jadi gua harap Indonesia sekarang bakal menjadi lebih baik dan semua yang terjadi itu juga membaik juga, dan semua yang terluka bisa segera membaik, dan juga kita tetap belasungkawa guys buat teman-teman di luar sana yang sedang berduka. Ya mungkin cukup kali ya podcast kali ini. Makasih banget guys udah kayak ngasih insightful banget lah ini topik kita ini yang kayak tentang sekarang ini ya guys. Makasih banget udah mau sharing-sharing ya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu, next podcast lagi. So see you guys. Masih goreng gua gak habis-habis. Alhamdulillah ya Allah.